Di sanalah aku berdiri, jadi mantu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Satukan jiwa dan bangga untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Silakan kepada jamaah untuk duduk kembali. Dirapikan tempat duduknya, malah kita sama-sama siapkan hati kita, pikiran kita, untuk sama-sama menimba nasihat-nasihat daripada Pangresa Abuya berkaitan dengan sejarah atau kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Kepada beliau alaihi falyatafaddal masykur. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil awwalina wal akhirin, imamil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia dan segenap umat Islam dimanapun berada, terkhusus bangsa Indonesia yang sangat dicintai, sangat dimuliakan, sangat didoakan, dari seluruh kalangan, seluruh jajaran, seluruh level, baik para ulamanya dan pemerintahannya, dan juga seluruh masyarakat rakyat Indonesia tercinta, terkhusus aparat pemerintahan Desa Nagrak, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, yang mengadakan acara yang mulia ini, yang dipimpin oleh Bapak Kades, yang kita hormati bersama, kita banggakan dalam mewujudkan rasa syukur kita pertama kepada Allah
Yang kedua, syukur kita kepada para wasilah terwujudnya kemerdekaan Republik Indonesia ini, yaitu para leluhur kita, karuhun-karuhun kita, yang bisa disebut semuanya adalah pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Walaupun yang disebut nama-namanya dalam buku sejarah hanya sedikit sekali, tapi jangan punya anggapan bahwa para pejuang kemerdekaan itu hanyalah yang disebut namanya saja. Tidak. Sangat banyak sekali yang tidak disebut namanya. Besar atau kecil pengorbanan, namun tujuan sama. Bagaimana semuanya bisa mewujudkan kemerdekaan, mengusir para penjajah dari mulai Portugis, Belanda sampai Jepang, sampai mendapatkan pertolongan Allah di tahun 1945 dan juga diproklamirkan oleh Bapak Soekarno-Hatta. Resmi bangsa Indonesia dan negaranya bebas dari penjajahan, baik penjajahan Portugis, penjajahan Belanda, penjajahan Jepang. Bangsa Indonesia mendapatkan kemerdekaan yang merupakan anugerah yang sangat besar dari Allah. Setelah anugerah iman, Islam, ihsan, adalah anugerah kesehatan, anugerah keselamatan, anugerah keamanan. Itu setelah anugerah iman, Islam, dan ihsan. Anugerah yang sangat mahal itu adalah anugerah kesehatan, keselamatan, dan keamanan. Sangat mahal sekali. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah atas segenap karunia Allah bagi bangsa ini, wabil khusus bagi umat Islamnya. Harus melebihi syukurnya saudara-saudara kita yang non muslim. Kenapa? Karena di samping mendapatkan anugerah aman, sehat, merdeka, ya, juga mendapatkan anugerah iman, anugerah Islam, anugerah hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah kepada kebenaran, baik kebenaran dalam akidah, kebenaran dalam pemikiran, dalam niat, dalam etika, kebenaran dalam ucapan dan perbuatan, kebenaran dalam segala tindak tanduk zahir dan batin. Juga hidayah dari Allah kepada pengenalan terhadap Tuhan yang hak, yang Maha Esa, yaitu Allah, dan kepada cara mengabdi kepadanya, cara mendekat kepadanya, cara meraih cintanya dan ridhonya dan ampunannya dan kasih sayangnya, cara meraih ijabah daripadanya, dan juga cara meraih anugerah keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan yang hakiki dan abadi, yaitu kenikmatan di surga.
dan pertemuan dengan Allah di surga kelak. Dan juga petunjuk dari Allah kepada ilmu pengetahuan yang murni datangnya dari Allah, dan kepada keterpujian akhlak, kepada kemuliaan niat, ucapan dan perbuatan. Petunjuk dari Allah kepada kunci keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan, keberuntungan di dunia dan di akhirat. Ini anugerah tidak Allah berikan terkecuali kepada hamba-hambanya yang Allah takdirkan sebagai hamba yang beriman, hamba yang muslim. Bersyukurlah kepada Allah, melebihi syukurnya siapapun. Bahkan kita harus bersyukur pula ketika kita dipilih oleh Allah menjadi umat kekasihnya teragung, Rasulnya termulia, Nabinya terunggul, Rasul terakhir, junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita tambah lagi harus bersyukur lagi. Ada lagi yang perlu kita syukuri, tambahan lagi. Apa? Ketika kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikasih ajaran itu adalah ajaran yang mayoritas umat Islam di muka bumi memeluknya, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini harus bersyukur lagi. Tidak setiap muslim itu ya metodenya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak. Tidak sedikit yang keluar daripada wilayah ahli sunnah wal jamaah padahal muslim. Fahami oleh kita semuanya, ya. Yang mana ahli sunnah wal jamaah itu betul-betul didikannya tersusun rapi, terjaga, turun-temurun melalui mata rantai yang terpercaya dari junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu diajarkan kepada para sahabatnya, oleh para sahabatnya diamalkan dan diajarkan lagi kepada para tabi'in, murid-muridnya, oleh para tabi'in diamalkan dan diajarkan lagi kepada murid-muridnya, yaitu para tabi'in, yang di dalamnya ada imam-imam, pemimpin-pemimpin besar dalam ilmu syariat, yaitu diantaranya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, yaitu Imam Hambali, Imam Malik bin Anas yang disebut Imam Maliki, Imam Abu Hanifah yang disebut Imam Hanafi, sehingga umat Islam di muka bumi ini semuanya di dalam ilmu syariat dan pengamalannya, pemikirannya, ya, ini mengikuti kepada buah pemikiran daripada imam-imam besar ini. Ada yang ikut kepada mazhab Imam Syafi'i, ada yang ikut kepada mazhab Imam Hambali, ada yang kepada Imam Maliki, ada yang kepada Imam Hanafi. Ini dalam ilmu syariat, ya. Dan dalam ilmu tasawuf, ilmu akhlak, ilmu adab, ilmu ihsan, ya, kiblat-kiblatnya itu masya Allah kepada imam-imam besar, diantaranya Imam Hasan Al-Basri,
Ya, itu adalah sesepuh tabi'in yang melahirkan ke bawahnya Imam Ma'ruf Al-Karhi, lalu ke bawahnya lagi kan Imam Syari As-Saqati, ke bawahnya lagi, ke bawahnya sampai Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di atas Sultan Aulia Imam Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi. Nah, lalu sampai ke bawahnya, ke bawahnya, ke bawahnya, sampai para ulama-ulama di dalam ilmu tasawuf dan ilmu tariqah, sampai guru-guru kita tersebar luas tariqah Qadiriyah. Ada yang tariqah Naqsyabandiyah, ada yang tariqah Syadziliyah, ya, ada yang tariqah Sammaniyah, ada yang tariqah Alawiyah. Banyak puluhan tariqah. Semuanya bersumber daripada para tabi'in, sahabat dari Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tariqah itu adalah pelajaran yang khusus teristimewa, yaitu suluknya hati, ya, kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda, ngambah jalan ka pangeran. Dan yang disebut thariqah itu adalah membangun al-akhlakul karimah dalam jiwa, mensucikan jiwa dari semua sifat-sifat yang tercela. Yang disebut dengan thariqah adalah membangun keapikan dalam segala gerak-gerik kehidupan, selalu ketelitian, teliti dalam segala hal. Yang disebut thariqah adalah membangun kesempurnaan dalam iman, dalam ilmu, di dalam pengamalan, di dalam taklim, dakwah, tabligh. Ingat, menyuguhkan yang terbaik. Jika berbuat ibadah yang hubungannya langsung kepada Allah, segalanya yang terbaik dengan akhlak dan adab. Wudunya dengan akhlak dan adab, sholatnya, saumnya, hajinya, bacaan Qur'annya, zikirnya, doanya, salawatnya dengan akhlak dan adab. Ketika berhubungan dengan sesama makhluk dengan akhlak dan adab pula, yang disuguhkan yang terbaik. Akhlak hatinya begitu suci ketika berhadapan dengan sesama makhluk, bergaul dengan sesama makhluk, tidak ada buruk sangka, tidak ada hasud, tidak ada dengki, tidak ada merasa dirinya lebih bagus dari yang lain, tidak ada buruk sangka kepada yang lain, nggak ada. Hatinya penuh dengan kasih sayang kepada semua ciptaan Allah. Siapapun itu tidak punya musuh kecuali satu, adalah syaitan musuhnya. Allah. Inilah tasawuf yang disebut dengan thariqah itu ini, ya. Sehingga menyuguhkan berbagai kebaikan yang terbaik kepada sesamanya. Selalu dimanapun berada berbuat kebaikan. Hatinya baik, ucapannya baik, raut wajahnya baik, sikapnya baik. Ketika berhadapan dengan siapapun, ucapannya baik, tatapannya baik, subhanallah, segalanya baik. Itulah thariqah, itulah tasawuf. Fahami ini oleh kita semuanya, ya. Fahami. Allah di dalam akidah, kesahan keyakinan akidah bahwa umat Islam ini semuanya di muka bumi ini, ya, mengakuri kepada semua yang sudah dibangun di dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan akidah, yang sudah dibangun oleh baginda Rasulullah SAW, oleh para sahabatnya, oleh para tabi'in, para tabi'in. Di antaranya, ya, yang memimpin dan menjabar luaskan, ada imam besar, adalah Imam Asy'ari dan Imam Maturidi.
Sehingga dalam akidah mengakuri itu sudah dijamin benar. Ini harus kita syukuri. Inilah ahlus sunnah wal jamaah. Dan ahlus sunnah wal jamaah, pedomannya di atasnya adalah Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu ijma'nya para sahabat, para tabi'in dan para tabi'it tabi'in, dan ulama-ulama yang setelahnya. Lalu juga ketika tidak menemukan keterangan yang jelas dari Quran, dari sunnah dalam menghakimi satu urusan, satu kejadian yang baru, maka menggunakan asas kias. Jadilah 4 ya, sebagai asas dalam agama umat Islam: Quran, sunnah, ijma' dan kias. Nah, subhanallah, kan? Dalam segala halnya kita harus bersyukur. Ada lagi yang harus kita syukuri lagi. Apa? Bahwasanya ajaran agama yang begitu agung, dari mulai keilmuan, pengamalan, al-akhlakul karimah, niat, dan amal soleh dan kalimah thayyibah yang dianut oleh umat Islam yang ada di Indonesia ini, mata rantainya, ingat, mata rantainya adalah daripada para ulama-ulama, wali-wali yang sempurna. Dan ingat ini perlu dicatat ya, beliau-beliau adalah dzurriyyah, keturunan Kangjeng Nabi Muhammad. Itu harus disyukuri lagi. Ada yang menerima ajaran Islam itu jalurnya nanti ke sahabat Nabi, lalu ke Nabi. Semua benar, semua mulia, semua dijamin ya kebenarannya. Tapi ada yang lebih istimewa lagi, bahwa sanad agama yang diterima oleh bangsa Indonesia Allah adalah dari para wali songo. Para wali songo itu siapa? Para wali songo itu ya kebanyakannya adalah cucu-cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka adalah keturunan Kangjeng Nabi Muhammad SAW, yang leluhurnya adalah Imam Ubaidillah, putranya Imam Ahmad Al-Muhajir, ya, putranya Imam Isa radhiyallahu anhum ajma'in. Ingat, yang itu semuanya Ba'alawi, yang sekarang lagi dibatalkan oleh sebagian orang yang mereka nggak ngerti, atau mereka mungkin ada tujuan-tujuan lain, ya, yang kita khawatirkan dan kita harus bentengi, kita harus jaga keutuhan, ya, ingat kerukunan, persatuan, kesatuan bangsa Indonesia ini jangan mau dipecah belah. Fahami oleh kita semuanya. Para wali songo itu Ba'alawi, ya, keturunan Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Manuskripnya wah, sudah banyak sekali manuskrip. Kesananya kemana? Tertulis di situ dengan jelas nama Imam Ubaidillah, ya, tertulis itu. Cuma dulu itu para wali songo demi ya agar perjuangan agamanya tidak terhalang, tidak diawasi oleh musuh, oleh pemerintah Belanda dan yang lainnya saat itu, maka tidak ada yang mengungkap turunan siapa ini, nggak ada. Tidak ada yang mengungkap itu. Mengganti itu dengan Raden. Yang sesungguhnya Raden itu diterapkan adalah untuk keturunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengganti Syarif, Sayyid dan Habib dulu itu. Raden itu kan, Raden. Nah, kan dianggapnya Raden itu hanya bangsawan, padahal bangsawan dulu itu keturunan Nabi. Coba
Keturunan Wali Songo itu yang jadi sultan keturunan Wali Songo. Yang jadi dalam-dalam itu di kita keturunan Wali Songo. Yang jadi raja-raja Islam kan keturunan Wali Songo. Coba teliti. Hatta raja-raja di Sumedang aja, kalau dilihat keturunan siapa? Keturunan Kanjeng Syarif Hidayatullah. Ya. Ada jalur ke sana, walaupun sebagian dari sisi ibu, umpamanya ada yang ke Prabu Siliwangi. Ya. Namun sesungguhnya nama Raden itu bukan sekedar dari bangsawan, tapi adalah sebagai pengganti itu. Lalu nama-nama keislamannya dulu agar tidak dicurigai oleh Belanda dalam penyebaran Islam, karena Belanda saat itu juga menyebarkan agama Kristen saat itu. Menyebar luaskan misionarisnya di Indonesia agar bangsa Indonesia ini menjadi Kristen semuanya. Tapi aneh, dengan kekuatan senjata, kekuatan pasukan, kekuatan dana, kekuatan politik, aneh, Indonesia malah menjadi mayoritas muslim terbesar di dunia ini. Masya Allah, bayangkan. Itu karena apa? Itu karena hebatnya, ya, dan gigihnya para ulama, para wali dulu di dalam membangun sistem dakwah yang cantik sehingga tidak dicurigai oleh Belanda. Diam-diam menghanyutkan namanya ini. Ya, diam-diam menghanyutkan. Tiba-tiba wilayah ini menjadi muslim. Tiba-tiba wilayah ini menjadi muslim. Tiba-tiba daerah ini menjadi muslim. Bukan sekedar menjadi muslim, tapi dididik oleh para wali, keilmuan yang sempurna, amal yang sempurna, ketakwaan yang sempurna, sampai menjadi wali-wali besar. Lahirlah periode saat itu, periode keulamaan, periode kewalian yang turun terus ya secara estafet sampai zaman kakek-kakek kita. Itu kata apa? Buya pernah bertanya kepada apa ya, apa termasuk pelaku sejarah, dan apa Mama Ki Haji Ahmad Toha ya, juga beliau dikasih apa namanya jasa, tanda jasa, dan dimasukkan kepada veteran ya, veteran angkatan 45. Apa itu? Itu di zaman Pak Angku Naipi dulu, ketika didata semuanya ya, termasuk apa yang dapat itu, dan banyak para ulama yang dapat. Nah, apa pelaku sejarah tahun 1917 Masehi sudah mesantren di Eyang Cibabat, terus mesantren di Ama Eyang Cibaduyut ya. Nah, beliau ya, ikut berjuang ya, ikut berjuang, dan banyak murid-murid Ama Eyang Cibaduyut yang membentuk komando jihad, pasukan jihad fisabilillah, Hizbullah ya, diantaranya ya, termasuk Mama Ajengan Torfi, muridnya Mama Ajengan Cibaduyut yang membentuk itu. Di mana-mana dibentuk Hizbullah, di mana-mana pasukan-pasukan Allah dibentuk itu. Nah, banyak tuh ya yang berjuang di jalan Allah, banyak yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Dan dipimpin dulu itu oleh para ulama, dipimpin oleh para wali. Walaupun kebanyakannya tidak angkat senjata. Hebatnya perjuangan dulu. Ya, yang di pesantren membimbing para santri, bimbing masyarakat menjadi orang-orang soleh dan menjadi pejuang semua. Masya Allah. Lalu yang memimpin dunia persilatan agar masyarakat Indonesia ini semuanya pada memiliki ilmu bela diri ya, agar bisa mengalahkan para penjajah. Itu ada, itu dibikin siapa? Ya ulama yang jadi pendidik ilmu bela dirinya juga, pendidik ilmu kanuragan siapa? Ya ulama. Masya Allah. Sehingga yang mau berjuang masuk ke medan perang karena dulu tidak punya senjata, hanya mengandalkan bambu runcing, tapi peluru-peluru musuh nggak ada yang kena. Yang kena pun juga nggak mempan. Ingat.
Sehingga Belanda kaget semuanya. Dan Belanda takut juga. Coba peluru dilawan bambu runcing. Bambu runcing melawan meriam. Ini meriam Belanda bukan meriam Belina. Ingat. Melawan meriam. Coba, kan itu hal mustahil. Kalau menurut matematika sekarang, mau melawan mortir, mau melawan brand, mau melawan tank wajah hanya dengan bambu runcing, itu namanya bunuh diri, bukan? Tapi dulu tidak disebut bunuh diri, karena nyata dulu itu. Nyata. Pernah Mama Ajangan Torfi mau memimpin Hizbullah saat itu, lalu sowan dulu ke Mama Eyang Rende, Eyang Ahmad Zakaria Rende, minta doanya, diijazahin sama Eyang Rende 2 bait daripada qasidah Burdah. Bacakan. Begitu masuk medan perang, dibacakan itu 2 bait, semua rame-rame. Dengan pasukan Hizbullah ini tidak ada peluru yang menyasar ke tubuhnya. Sampai kabur itu lawan. Ini hanya dengan golok. Tidak bawa senjata api, enggak. Cuma membacakan 2 bait. Yang memberikan ijazahnya siapa? Waliullah, Mama Eyang Rende. Kan? Tanpa puasa jadi jang. Kenapa? Ya wajar. Yang mengijazahkannya wali, yang diijazahinya orang soleh. Niatnya sudah bagus, jadi sekaligus. Allah, orang-orang hebat dulu itu. Sehingga masyhur di semua penjuru dunia. Kehebatan leluhur-leluhur kita dulu disegani oleh semuanya. Pak Soekarno yang begitu katanya gagah, ya, dan bukti kegagahannya, termasuk juga Pak Jenderal Sudirman. Ternyata mereka ilmunya itu ya dari ulama ilmunya. Pak Jenderal Soekarno ke Eyang Cibaduyut, sampai Mama Eyang Cibaduyut mendapatkan surat resmi dari Bapak Presiden Soekarno, surat kertas sacuwir kita. Di sana ditandatangan oleh Presiden Soekarno, apa-apa ya yang dijalankan keputusan daripada Kiai Muhammad Zarkashi, kan disebutkan di situ, ya, maka tidak boleh siapapun ada yang menentangnya. Tanda tangan, kan suratnya entah di mana sekarang. Tuh, dulu Pak Soekarno dan Pak Jenderal Sudirman juga salah satu gurunya selain Ahmad Cibaduyut, Mama Oye Cigonewah, putranya Eyang Prabu Cigonewah, datang ke Mama Oye, ya Cigonewah, Masya Allah. Mama Ocek yang masyhur guru silat Cigonewah, Mama Ocek, muridnya Amarende juga. Beliau dibawa, diajak oleh Mama Oye, ya, pakai jeep terbuka, ya, masuk ke medan perang. Di depan Presiden Soekarno yang jadi supir, lalu Mama Oye di sampingnya, di belakang Mama Ocek dan Jenderal Sudirman. Mama Ocek yang cerita, di perjalanan masuk medan perang dihujani peluru dari pesawat, diikuti oleh pesawat dari atas. Kata Mama Ocek, tidak ada peluru, ya, yang merobekkan pakaian, semuanya gak ada, ya, katanya. Allah, cat mobil habis semua, cat mobil habis, tapi ini nyopirin aja, enak aja nyopirin semuanya, dan semuanya tidak ada yang kena peluru semuanya. Allah, hebat kan? Pantas disegani. Nah, pantas disegani. Dari mana itu ilmunya? Dari para ulama. Belajar ilmunya yang hebat seperti itu dari para ulama-ulama Allah. Dan itu
nyata, sejarah nyata, kan? Masya Allah. Beliau bergurunya kepada para ulama. Nah, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita mendapatkan ajaran agama tidak dari sembarang orang, bahkan tidak dari sembarang ulama, tapi tingkatan wali-wali besar dan dzurriyyah keturunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nampak keberkahan dari Sabang sampai Merauke, karena keberkahan bukan dari sisi ilmu saja, keberkahan bukan dari sisi amal solehnya saja, keberkahan bukan dari sisi dakwahnya saja, keberkahan bukan dari sisi wiridnya saja, doanya saja, lah, tapi keberkahan dari jasad-jasad orang-orang mulia, darah daging Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemanapun kita berangkat di Indonesia ini, pasti kita akan menemukan kuburan wali-wali Allah. Sok, ayeuna ini di Sabang nepi ka Merauke, Buya jelajah dari dulu, dari bujangan Buya jelajah, ya, ternyata masuk ke provinsi ini para wali Allah banyak. Masuk ke provinsi ini para wali Allah banyak. Allah. Hatta di tengah-tengah orang-orang yang belum memeluk Islam, kuburan wali Allah ada. Hatta di tengah lautan, kuburan wali Allah ada. Allah. Coba bayangkan, apa kita tidak harus lebih bersyukur ketimbang yang lain? Ya. Dan kemerdekaan bagi umat Islam bukan sekedar merdeka dari penjajahan Portugis, Belanda, dan Jepang semata, tapi kemerdekaan jiwa dari penjajahan setan, dari penjajahan hawa keinginan yang merusak, dari penjajahan nafsu amarah ini yang mencelakakan, dan dari penjajahan dunia yang menipu ini. Apa kita tidak lebih bersyukur daripada yang lain? Syukur ente? Jawab yang keras. Bahagia tidak? Bahagia. Namun dalam hidup kita ini, ya, ada yang terpenting bagi kita, terutama melalui acara-acara seperti ini, bahwa kita harus menyadari kemerdekaan ini tidak terwujud dengan hanya membalikan tangan, tidak, tapi terwujud dengan darah yang dijadikan tebusannya oleh leluhur kita, terwujud dengan air mata, kesedihan, menangis kepada Allah, tidak tidur di waktu sahur. Ingat, yang ditebus oleh leluhur kita. Kemerdekaan ini juga terwujud dengan lapar, haus, dahaga, kelaparan, puasa, pertapa, semuanya demi mewujudkan kemerdekaan ini. Kemerdekaan ini juga terwujud, ingat, dengan siap melayangkan nyawa. Tidak aneh di masa itu leluhur kita yang dibakar hidup-hidup. Tidak aneh di masa itu leluhur kita yang di penjara, disiksa sampai mati dalam penjara. Tidak aneh di zaman leluhur kita yang dikubur hidup-hidup. Tidak aneh di zaman leluhur kita yang diperkosa, dirodikan, diromusakan, setiap hari dan malam dihantui dengan ketakutan dan kekhawatiran. Itulah yang dirasakan oleh leluhur kita. Maka melalui acara yang agung seperti ini, Buya mengajak kepada semua umat Islam dan bangsa Indonesia
Agar kita di dalam bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada leluhur kita, jangan sampai dengan cara yang salah. Jangan sampai dengan cara yang salah. Tapi kumpulkan semua anak-anak bangsa ini, sadarkan semuanya bahwa kita hidup tanpa mengalami dulu jerih payah, ketakutan, siksaan, ancaman seperti yang dialami oleh leluhur kita. Dari mulai kita dilahirkan, Pak Kades, ya, kita sudah ada dalam keadaan aman, dalam keadaan damai, dalam keadaan Indonesia milik kita mutlak, dalam keadaan banyak makanan dan minuman. Masya Allah, kita bisa tertawa, kita bisa senyum, kita merasa aman, mau berangkat kemana saja di siang hari, di malam hari. Coba bayangkan. Namun kita harus mawas diri, ya, dan harus merasakan bahwasanya ini kenikmatan yang kita rasakan ditebus oleh leluhur kita dengan darah, dengan air mata, dengan ketakutan, dengan lapar dan dahaga, dengan warna-warni siksaan. Ini harus dibayangkan oleh kita, harus dirasakan oleh kita bagaimana kehidupan leluhur kita dulu. Agar kita di dalam mensyukuri kemerdekaan ini tidak dengan cara yang salah. Agar kita menjadi anak cucu yang walaupun tidak mungkin bisa membalas kebaikan leluhur kita, minimal dengan cara yang benar dalam mensyukuri, ya, jasa-jasa leluhur kita. Dengan cara apa? Kita mengenal sejarah, kita membayangkan kehidupan leluhur kita dulu, lalu kita berjuang mengikuti jejak-jejak leluhur kita. Kita selalu mendoakan mereka, selalu mengingat mereka, mensyukuri mereka yang Allah hadirkan di muka bumi ini. Terima kasih ya Allah, Kau telah menghadirkan leluhur kami, yang Kau jadikan sebagai wasilah terwujudnya kemerdekaan, terwujudnya kebebasan, terwujudnya keamanan, kedamaian di negeri ini. Sehingga kami hanya merasakan nikmatnya saja, tidak merasakan repotnya, tidak merasakan siksaannya, tidak merasakan warna-warni, ya, permasalahan-permasalahan yang dirasakan oleh leluhur kami. Terima kasih ya Allah. Terima kasih wahai para pejuang. Terima kasih wahai leluhur-leluhur kami, di mana Engkau telah menghabiskan waktumu, hidupmu, tenagamu, pikiranmu, hartamu sampai nyawamu demi anak cucumu mendapatkan kebebasan, mendapatkan keamanan, mendapatkan kebahagiaan. Kami tidak mungkin bisa membalas segala kebaikanmu. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Wahai para leluhur kami yang mulia, wahai para leluhur kami yang sangat besar jasa-jasamu, semoga Allah membalas segala kebaikanmu semuanya dengan sebaik-baiknya balasan. Di alam barzakh, semoga engkau semua ada di taman surga. Jika ada dosa-dosa engkau semuanya, semoga Allah ampuni. Segala kebaikan engkau diterima oleh Allah, pengorbanan engkau semoga diterima oleh Allah. Semoga engkau mendapatkan ganjaran lebih daripada jumlah manusia sampai akhir zaman yang merasakan nikmatnya kemerdekaan karena jasamu yang begitu agung. Semoga Allah menetapkan engkau di surga Firdaus A'la tanpa dihisab dan tanpa diazab. Kami anak cucu engkau tidak bisa membalas segala kebaikan dan sedikit pun daripada kebaikan dan jasa-jasa engkau yang begitu mulia. Doakan kami semua sebagai anak cucu engkau, agar kami semua bisa menjadi pejuang-pejuang yang meneruskan perjuangan engkau semuanya. Di zaman ini, walaupun tidak sama kelir penjajahannya
ya, dengan penjajahan yang ada di masa-masa engkau semuanya. Semoga kami semua memiliki jiwa perjuangan yang mulia dalam hidup ini. Tidak menjadi keturunan yang menjadi pecundang dan pengkhianat bagi diri kami, keluarga kami, bangsa kami sendiri, tidak. Tapi kami dalam hidup kami ini ingin menjadi pejuang sampai kami mati, menjadi pejuang. Walaupun berbeda clear perjuangannya. Fahami oleh kita semuanya. Hayati oleh kita semuanya. Ini yang sangat penting sekali. Yang sangat penting sekali. Maka Buya ajak semuanya umat Islam, bangsa Indonesia khususnya, agar di bulan Agustus dalam acara HUT RI itu semuanya mengadakan haul akbar dari Sabang sampai Merauke, menghauli setiap tahun leluhur-leluhur kita, para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, membaca Yasin, membaca tahlil, ya, lalu dihadiahkan pahalanya untuk beliau-beliau. Bahkan Buya mengajak bahwa setiap habis sholat belajar menghadiahkan, ya, Fatihah minimal untuk semua para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Kita diajari oleh leluhur kita, oleh ulama, ila arwahi, ila arwahi, ila arwahi, mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, selipkan oleh kita. Di dalamnya mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, khususan para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Mintakan ampunan untuk beliau-beliau. Ya. Walaupun beliau-beliau mungkin saja banyak yang tidak berdosa, mungkin saja dosanya sudah diampuni oleh Allah, tapi sebagai kebaikan dan kewajiban kita, anak cucunya kepada leluhurnya, ayo mintakan ampunan kepada Allah. Walaupun mungkin, ya, tanpa kita meminta ampunan juga beliau sudah diampuni, atau beliau-beliau tidak punya dosa kok, kan? Cuma ini mah kewajiban saja meminta ampun, ya. Kewajiban saja meminta rahmat. Barangkali sebelum kita doakan, tanpa kita doakan, beliau-beliau di alam kuburnya sudah ada di taman surga loh. Ya kan? Namun ini kewajiban kita semuanya sebagai anak cucu yang baik, anak cucu yang soleh, ya, bagi leluhurnya. Kita bukan mendoakan para pejuang kemerdekaan di negara lain, tapi kita mendoakan para pejuang yang ada di negara kita, dan itu adalah nenek moyang kita, itu adalah kakek-kakek kita, itu adalah leluhur-leluhur kita, dan kita lahir daripada mereka. Jelas tidak? Jelas kita. Orang mengadoakan kolot 17 Agustusan teh ngahaulkeun kolot kartos teh, ngahadiahkeun ganjaran bacaan Quran, tahlil keur saha? Keur kolot urang, lain keur batur, lain nyaritakeun pejuang kemerdekaan di negara luar, lain urang mah. Jadi sangatlah wajar dan seharusnya bangsa ini rajin mendoakan leluhurnya, apalagi di momen 17 Agustus. Bukan tidak boleh hiburan, Buya sering katakan. Dek balap karung, pek. Rek balap ngegel kaleci, pek. Rek balap naon deh? Panjat pinang, pek. Ya. Kenapa? Karena di satu sisi kemerdekaan ini adalah anugerah. Ya. Kita harus bahagia menyikapi anugerah. Kebahagiaan kita kadang curahkan gitu kan, dengan hiburan-hiburan, ya kan? Dengan kegiatan-kegiatan yang menghibur, yang kegembiraan. Oh, itu hal yang kalau Buya anggap ya bagus-bagus saja. Kalau dikaitkan kepada tasyakur bin ni'mah, tapi ingat ada yang lebih penting. Jangan lupa ya kepada leluhur kita. Ya, jangan lupa karena kemerdekaan ini bukan hasil leluhur kita cuma berdoa langsung merdeka, tidak. Tapi ingat leluhur kita yang dibunuh berapa jumlah,
leluhur kita yang dibantai, yang dibakar hidup-hidup, yang dikubur hidup-hidup, yang ditenggelamkan hidup-hidup. Sudah nggak kehitung, nggak kehitung. Bukan puluhan, ratusan, bukan beratus-ratus ribu. Ingat, beratus-ratus dari Sabang sampai Merauke. Ingatlah ke sana. Ingatlah ke sana, ya. Bangkitlah kita semua menjadi pejuang-pejuang di masa kini. Didiklah anak cucu kita untuk menjadi pejuang-pejuang di masa yang akan datang. Semoga kalimat ini manfaat dan barokah, khususnya bagi Buya sendiri, umumnya bagi umat Islam bangsa Indonesia, bahkan umumnya bagi bangsa Indonesia walaupun itu non muslim. Ya, semoga kalimat ini manfaat untuk semuanya. Mari kita semuanya, ya, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada para leluhur kita. Mari kita semuanya juga mengikuti jejak-jejak leluhur kita. Jadilah kita sebagai pejuang di masa kini, seperti halnya leluhur kita menjadi pejuang di masanya. Didiklah anak cucu kita menjadi pejuang di masa yang akan datang, seperti halnya leluhur kita dulu berjuang di masanya, ya, menjadi pejuang. Dan keagungan manusia ketika hidupnya dalam perjuangan, matinya dalam perjuangan, itulah kemuliaan manusia. Ya, keburukan, kehinaan manusia ketika hidupnya sampai matinya menjadi pecundang, menjadi pengkhianat. Ingat, na'udzubillahi min dzalik. Sekian dari Abuya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.